Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ini kita akan mengkaji bab mengenai responsi kita sebagai manusia terhadap seluruh kehendak-kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu kemudian itulah yang disebut qadha dan qadar. Jadi takdir. Jadi takdir itu ya, qadha itu rencana Allah, takdir itu yang sudah terjadi. Nah, itu menjadi takdir namanya. Maka di dalam rukun iman itu selalu kita pahami bahwa iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Nah, kadang-kadang kita ini memahami qadha dan qadar ini bisa tumbuh satu konflik di dalam diri kita sendiri, bahkan mungkin bisa berbalik protes kepada Allah karena seakan-akan Allah itu tidak memberi sebuah wilayah ikhtiar, wilayah usaha kepada kita. Nah, bagaimana kita sebenarnya memahami semuanya ini? Karena di publik itu berkembang begini. Wah, saya tak ikhtiar dulu, saya tak usaha dulu, saya tak berjuang dulu. Nanti kalau mentok baru pasrah kepada Allah, baru kita kembali kepada Allah. Lah, ini seakan-akan bahwa seluruh proses dari awal sampai akhir ini Allah nggak terlibat. Padahal Allah itu terlibat di balik segalanya. Dan semua kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari ini tidak lepas dari takdirnya Allah yang mendahului. Jadi, dan takdirnya Allah itu tidak dilatar belakangi oleh pemikiran misalnya, oleh situasi kondisi, bahkan oleh doa-doa makhluk, tidak. Takdir Allah, rencana Allah. Bahkan sebelum kita ada, rencana takdir Allah itu sudah ada. Nah, karena itu mari kita nanti fahami mengenai takdir ini supaya kita bisa merespon dengan mudah, penuh syukur, penuh ridha, penuh taslim, keberserahan diri kita terhadap takdirnya Allah yang sedang berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, Ibnu Athaillah, ma min nafasin tubtihi illa walahu qadarun fi kayumdih. Tak satu pun nafas yang keluar, yang masuk di dalam diri kita. Kenapa beliau menggunakan kata nafas ini? Karena nafas itu sesuatu yang paling bisa, paling lembut, paling kecil, paling bisa diraba di dalam gerak-gerik kita. Nah, jadi nafas yang keluar, yang masuk itu tidak ada kecuali walahu qadarun fi kayumdihi, adanya takdir Allah yang mendahului. Jadi jangan sampai kita bernafas saja, takdir Allah di awal kita lahir, dan nanti ketika nafas kita berhenti, itu Allah baru menghentikan. Tidak. Setiap keluar, detil-detil keluarnya, masuknya ada takdir Allah. Itu baru soal nafas. Belum soal mata memandang, telinga mendengar, tangan bergerak, pikiran merenung, ya, hati kita sadar atau hati kita tertutup. Itu semua karena takdir yang mendahului. Nah, ini kalau dari bahasa lebih esensial, yaitu lebih hakiki, itu memang begitu. Ini. Jadi kita harus bagaimana? Ya, kita diberi wilayah juga oleh Allah.
tapi wilayah yang terbatas. Ketika memandang ada wilayah bebas yang diberikan oleh Allah, tapi memandang yang terbatas. Berpikir tetap yang terbatas. Bahkan tadi bernafas pun bernafas yang terbatas. Dari situlah kita akan mengenal yang disebut perintahnya Allah, kita berikhtiar berusaha, tapi tetap terbatas. Oleh sebab itu, ketika kita berikhtiar berusaha, bahkan sehari-hari kita bekerja atau berkomunikasi, ingatlah kalau kita menyadari hadirnya Allah di balik takdir kita berikhtiar tadi, maka ikhtiar kita akan bagus. Ikhtiar kita bagus. Nah, apapun dari detail-detail ikhtiar tadi, maka itulah yang juga diberikan oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami satu. Yang kedua, kita pahami Allah tidak pernah menjadi akibat. Ya, akibat Allah nanti Tuhan bergeser begini, bergeser begitu. Maka di dalam bab-bab tauhid disebutkan kana Allah wala syai'a ma'ah. Wal an kana, jadi ma'alahi kana. Jadi begini, Allah itu ada dan tidak ada yang menyertai. Sampai sekarang pun Allah sebagaimana adanya, ya takdirnya juga sebagaimana takdirnya tetap. Nah, bagaimana supaya kita ridho, sebenarnya begitu terhadap takdirnya Allah. Ridho itu lega, rela, merasa tetap melihat takdir Allah itu sebagai kehendak Allah yang sempurna. Tidak sedikit pun yang cacat. Nah, ini harus dicatat. Jadi bagaimana saya berjalan, jalan saya sudah benar, kok kesandung. Apakah kesandung itu tadi tindakan saya dan ataukah itu takdir Allah? Ya kita berjalan saja tadi juga takdirnya Allah, kesandung juga takdirnya Allah. Dan ketika kesandung, kita diperintahkan kita diperintahkan untuk tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali pada diri sendiri. Lalu ucapannya di sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya apa? Supaya kita ini ridha dan memandang itu kehendakmu yang sempurna Allah. Seperti itu. Nah ini, karena itu ini akan berlanjut dengan begini. Ikhtiar kita, Allah itu memberi waktu kepada kita. Waktu ini harus bermakna semua kalau begitu. Karena ada kehendak kebersamaan Allah di balik proses-proses ini. Agar proses-proses ikhtiar ini manfaat fid dini, bagi agama, fid dunia wal akhirah, sampai akhirat. Itu kalau kita menyadari bahwa semua ini ada Allah yang terlibat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada satu istilah di tasawuf Jawa kuno dulu, Gusti ora sare misalnya ya. Allah tidak tidur, ya memang betul. Tapi jangan sampai kalimat itu sebagai satu bentuk untuk mengancam seseorang, Gusti ora sare, Allah tidak tidur loh. Bukan begitu cara memahaminya. Itu maksudnya Allah terus-menerus memandang kita kapan di mana saja agar kita terus-menerus berbuat bagus. Karena berbuat bagus itu yang dikehendaki oleh Allah.
Itu cara kita berserasi dengan Allah. Maksudnya begitu. Berserasinya ya kita seluruh perintah kehendak Allah, contoh-contoh baik di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kita fahami dengan pengetahuan yang benar, kita renungkan, atau kita ikuti pendapat para ulama-ulama yang benar, lalu, oh itu maksud al-maqasidul uzma, maksud yang tersembunyi di balik ayat ini, di balik hadis ini, oh ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini berarti kita sedang berserasi namanya dengan kehendak-kehendak Allah. Nah, karena itu manusia ini setiap hari ada masalah, pasti ada. Kenapa ada masalah? Karena keterbatasan kita tadi memahami takdir, lalu kita anggap itu masalah. Karena itu beliau melanjutkan la tataraqab furughal aghyar. Janganlah Anda menunggu selesainya berbagai kerumitan-kerumitan di dunia ini. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih dekat dengan Allah, berbuat baik. Ini manusia kan secara psikologis seringkali tumbuh secara emosional ketika menghadapi masalah, lalu dia mengatakan, waduh saya mau sholat tapi hati saya belum mood nih, masih banyak problem nih. Nah, jangan. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu, itu akan memutuskan muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu fokus hati kita kepada Allah. Fima huwa muqimuka fihi, di mana Allah memang memposisikan kita pada situasi yang problematis. Kita harus tetap intensif, bahkan harus tetap meningkat hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai misalnya begini, ini waktunya kerja, berarti saya lagi putus hubungan dengan Allah, ntar saja sore-sore saya pas asar baru muraqabah, baru fokus dengan Allah. Tidak, itu tidak bisa. Kapan dimana saja hati kita harus terus-menerus muraqabah. Jangan sampai terputus oleh situasi dan kondisi. Ini yang kemudian disebut oleh Allah dengan ujian. Ujian. Jadi orang itu diuji seperti anak sekolahan diuji atau lagi kuliah ada ujian. Kan persoalannya bagaimana kita menyelesaikan ujian itu. Karena itu harus belajar. Belajar itu adalah cara kita memahami semuanya ujian tadi. Agar apa? Biar selesai dan bagus kita menjawabnya. Jangan sampai kita itu kemudian sudahlah nggak usah ada ujian, yang penting lulus. Sudahlah nggak usah dibagikan soal-soalnya, kita lulus. Nanti namanya itu ujian. Nggak ada ujian ya nanti nggak ada ijazah, nanti abal-abal namanya. Disitulah oleh Allah kita itu diuji dalam rangka supaya dinaikkan derajatnya dari satu level ke level yang lain. Maka itu menjadikan kebahagiaan bagi kita. Nah, soal baliyah, ujian itu di Al-Quran disebutkan banyak. Ada suasana ketakutan yang mencekam, ada suasana krisis di bidang ekonomi, sumber daya alam, dan seterusnya. Ini semua cara Allah sebenarnya, mana ya hambaku, agar kreativitasnya, agar tumbuh kreativitas baru. Karena Allah mendidik kita dengan pengetahuan-pengetahuan itu kadang-kadang juga dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah, ini saya kira itu ya cara kita merespon ya. Jadi tetap kita muraqabah. Muraqabah itu fokus hati kita dengan Allah, dengan zikir, dengan ta'alluq,
menggantungkan terus-menerus kepada Allah. Jangan sampai kita nggak bergantung hanya gara-gara kita sedang mendapat nikmat atau sedang kita mendapat cobaan. Tetap hati kita harus ta'alluq kepada Allah. Nah, ini akan berakhir dengan suasana ridha, suasana taslim, berserah diri, itu indah jadinya. Dan hati kita tetap muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.